Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Aini. Di video kali ini saya akan membahas soal UAS analisis vektor nomor 4 dan 5. Untuk soal nomor 4, kita diminta untuk memeriksa apakah Ft, di sini Ft sebagai fungsi vektor, memiliki turunan di titik T sama dengan 0, di mana ketika T tidak sama dengan 0, Ft-nya didefinisikan sebagai len 1 ditambah T pangkat 2 per T untuk komponen vektor I, ditambah E pangkat 2T min 1 per T untuk komponen vektor J. Sedangkan ketika T sama dengan 0, Ft-nya didefinisikan sebagai 2J. Sebelum kita menjawab untuk soal nomor 4, perlu kita ingat kembali bahwa suatu fungsi Ft dikatakan memiliki turunan di titik T sama dengan C apabila nilai dari limit T mendekati C, di mana Ft min Fc per T min C ini ada. Apabila tidak ada, maka Ft tidak memiliki turunan di titik T sama dengan C. Kembali ke soal, karena di sini soal nomor 4 merupakan fungsi vektor, di mana fungsi vektornya berada di R2 karena ada komponen I dan J. Tugas kita menyelidiki apakah komponen I memiliki turunan di titik T sama dengan 0. Begitu juga untuk komponen J, apakah memiliki turunan di titik T sama dengan 0. Pertama, kita akan periksa untuk komponen I terlebih dahulu. Apakah dia memiliki turunan di titik T sama dengan atau tidak. Komponen vektor I. Menggunakan konsep yang ini tadi ya, kita tulis dulu limit T mendekati C, Ft min Fc per T min C. Kita lihat di soal nomor 4, titiknya di T sama dengan 0, maka di sini C-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke limitnya. Menjadi limit T mendekati 0 karena C-nya 0, Ft min F 0 per T min 0. Kita lihat penyebutnya dapat disederhanakan, yaitu menjadi T. Kita tulis limit T mendekati 0, Ft min F0 per T. Sekarang kita substitusi Ft-nya dan F0-nya berdasarkan definisi fungsi Vt-nya. Ketika Ft, maka komponen I-nya len 1 ditambah T kuadrat per T. Sedangkan ketika F0, ketika T sama dengan 0, I-nya di sini karena tidak ada komponen I di sini, maka komponen I-nya, F0-nya yaitu 0 untuk komponen I. Maka kita tulis limit T mendekati 0 len 1 plus T kuadrat per T, karena komponen I ketika T tidak sama dengan 0 yaitu ini, dikurangi ketika T sama dengan 0, komponen I-nya nggak ada, maka 0 per T. Lalu kita sederhanakan menjadi limit T mendekati 0 len 1 plus T kuadrat per T dibagi lagi T. Kita sederhanakan lagi hingga menjadi lebih sederhana, menjadi limit T mendekati 0 len 1 plus T kuadrat per T. Karena di sini dibagi T lagi, maka dapat dituliskan juga menjadi dikali 1 per T. Maka sekarang limitnya menjadi limit T mendekati 0 len 1 plus T kuadrat per T kuadrat.
Ternyata ketika kita substitusikan nilai T mendekati 0 atau T sama dengan 0 ke fungsi ini, menghasilkan 0 per 0. Karena menghasilkan 0 per 0, maka kita bisa menggunakan teorema atau hukum Hospital dengan cara menurunkan. Jadi di sini penyebutnya kita turunkan, yaitu turunan pertama, yang di bawah juga kita turunkan. Kita cari dulu, kita tulis dulu limit T mendekati 0. Kita cari dulu turunan dari ln 1 ditambah T pangkat 2. Diketahui bahwa apabila ada ln Gx, maka turunan dari ln, apabila ada Y sama dengan ln Gx, maka turunannya yaitu G aksen X per Gx. Apabila ada ln Gx, maka turunan dari ini adalah G aksen X atau turunan dari Gx-nya dibagi Gx. Jadi di sini kita memiliki ln 1 plus T pangkat 2. Maka ini sebagai Gx. Maka turunannya, Y aksennya yaitu 1 plus T pangkat 2, turunannya yaitu 0 ditambah 2T. Gx-nya tetap jadi 1 plus T pangkat 2. Maka hasilnya 2T per 1 plus T pangkat 2. Kita tulis dulu. 2T per 1 plus T pangkat 2. Sekarang penyebutnya yaitu T pangkat 2 atau T kuadrat. Turunan dari T kuadrat yaitu 2T. Sekarang kita sederhanakan lagi. Limit T mendekati 0, 2T per 1 plus T kuadrat, karena sini dibagi, maka dapat ditulis jadi 1 per 2T, jadi dikali. Karena ini sama, 2T sama 2T, maka dapat kita coret. Sehingga sekarang sisa menjadi limit T mendekati 0, 1 per 1 plus T kuadrat. Sekarang kita substitusi karena tidak menghasilkan 0 per 0 lagi. 1, kita substitusi T sama dengan C-nya ya, T sama dengan 0-nya, maaf. Jadi 1 per 1 ditambah 0 kuadrat. Jadi 1 per 1, 1 dibagi 1, 1. Maka untuk komponen I di Ft, karena memiliki nilai limitnya yaitu 1, maka komponen I memiliki turunan di titik T sama dengan 0. Selanjutnya kita akan selidiki untuk komponen J. Sekarang komponen J. Komponen J. Seperti langkah yang tadi, kita tulis dulu yang ini. Limit T mendekati C, Ft min F C per T min C. Karena T-nya sama dengan 0, kita ganti C-nya. Limit T mendekati 0, Ft min F0 per, karena T dikurangi 0 tetap T, maka kita tulis T. Sekarang kita substitusi Ft-nya berapa dan F0-nya berapa untuk komponen J. Kita lihat ketika T tidak sama dengan 0, komponen J-nya yaitu E pangkat 2T min 1 per T. Kita tulis ya. Limit T mendekati 0, Ft-nya E pangkat 2T min 1 per T dikurangi ketika T-nya sama dengan 0, maka komponen J-nya yaitu 2 karena 2J.
maka dikurangi 2. Kemudian penyebutnya per T. Sekarang untuk biar lebih mempermudah, kita kanselasi atau kita hilangkan per T-nya, yaitu dengan cara mengalihkan T untuk yang atas dan bawah juga T. Didapatkan sekarang limit T mendekati 0, E pangkat 2T min 1 min 2T, karena di sini per T, kalau dikalikan T jadi hilang atau 1, di sini jadi 2T per T kali T kuadrat. Sekarang kita coba substitusikan T sama dengan 0-nya ke sini. Ternyata didapatkan 0 per 0, sehingga kita bisa menggunakan hukum Hospital lagi, yaitu diturunkan pembilangnya, begitupun juga penyebutnya. Menjadi limit T mendekati 0, E pangkat 2T. Apabila ada suatu fungsi di mana Y sama dengan E pangkat GX, maka Y aksen sama dengan G aksen X dikali E pangkat GX. Karena di sini kita punya E pangkat 2T, maka E pangkat 2T, maka 2T ini sebagai G aksen X. Apabila diturunkan menjadi G aksen X, maka turunan dari 2T yaitu 2. E pangkat GX-nya tetap, jadi E pangkat 2T. Jadi turunan dari E pangkat 2T yaitu 2E pangkat 2T. Kita tulis 2E pangkat 2T. Turunan dari 1, 0. Turunan dari min 2T yaitu min 2. Per, sekarang penyebutnya turunan dari T kuadrat yaitu 2T. Sekarang kita coba lagi masukkan T sama dengan 0-nya ke sini. Ternyata mendapatkan 0 per 0. Maka dapat kita menggunakan hukum Hospital lagi, yaitu menurunkan pembilang dan penyebutnya. Menjadi limit T mendekati 0, turun dari 2E pangkat 2T, maka GX-nya sebagai 2T. Kita lihat, maka E pangkat 2E pangkat 2T, maka G aksennya yaitu 2 dikali ininya tetap 2E pangkat 2T, maka dihasilkan 4E pangkat 2T. Kita tulis 4E pangkat 2T. Turunan dari 2, 0. Nggak perlu kita tulis. Per turunan dari 2T yaitu 2. Sekarang coba kita substitusikan lagi T sama dengan 0 ke sini. Ternyata ketika disubstitusikan tidak menghasilkan 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Kita coba substitusi 4E pangkat 2 kali 0 per 2. 4. Perlu diingat bahwa berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Maka E pangkat 0 yaitu 1 per 2. Sekarang 4 dibagi 2. 4 bagi 2, 2. Karena nilai limitnya ada yaitu 2, maka komponen J di fungsi ft ini memiliki turunan di titik T sama dengan 0. Jadi karena setiap komponen dari vektor Vt, yaitu komponen I memiliki nilai limit 1 ketika limit T mendekati C, dan komponen J memiliki nilai limit juga, maka dapat disimpulkan, jadi karena setiap komponen
memiliki nilai limit ketika T sama dengan 0, maka Ft memiliki turunan di T sama dengan 0. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, diketahui bahwa vektor kedudukan suatu partikel yang bergerak dinyatakan oleh R sama dengan cos ATI ditambah sin ATJ dengan A suatu konstanta. Karena R di sini suatu vektor kedudukan partikel yang bergerak, maka R juga bisa dibilang suatu vektor jarak atau fungsi vektor jarak. Kita diminta untuk menunjukkan yang pertama, R tegak lurus dengan V, di mana V ini berupa kecepatan partikel. Selanjutnya, diminta untuk menunjukkan percepatan partikel atau A berlawanan arah dengan R. Dan yang terakhir, diminta untuk menunjukkan bahwa hasil cross product dari R dan V merupakan vektor konstan. Sebelum kita menyelesaikan soal nomor 5, perlu diingat konsep bahwa turunan pertama dari jarak merupakan suatu kecepatan. Sedangkan turunan dari kecepatan berupa percepatan. Konsep ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 5. Untuk soal yang A, kita diminta untuk menunjukkan bahwa R tegak lurus dengan V. Di sini V-nya belum kita ketahui, maka tugas kita pertama yaitu mencari fungsi vektor V dengan menggunakan konsep yang ini tadi, bahwa V turunan pertama dari suatu jarak. Kita tulis dulu. Jawab A. Kita cari dulu, mencari V. V merupakan turunan pertama dari jarak. Di sini jaraknya vektor R, maka R aksen. Ini diturunkan kepada T karena di sini variabelnya berupa T. Ditulis dt, kita tulis R-nya cos ATI ditambah sin ATJ. Sekarang kita turunkan tiap komponen-komponen I dan J ini kepada T. Maka turunan dari cos ATI merupakan sin min A sin AT I, terus ditambah turunan dari sin AT merupakan A cos AT C. Nah, sekarang kita mendapatkan bahwa V-nya merupakan min A sin ATI ditambah A cos ATJ. Karena soal nomor 5A diminta untuk menunjukkan R tegak lurus dengan V, maka kita bisa menggunakan aturan hasil kali produk, di mana kita kalikan dot produk antara R dan V. R dot V. R-nya kita substitusi, R-nya cos ATI ditambah sin ATJ. Sedangkan V-nya min A sin ATI ditambah A cos ATJ. Sekarang kita kalikan komponen-komponen yang sama. I dengan I, J dengan J. Maka cos AT dikali min A sin AT ditambah J dengan J. Maka sin AT kali A cos AT. Sin AT dikali A cos AT.
Cos AT dikali min A sin AT menghasilkan min A sin AT cos AT. Ditambah sin AT dikali A cos AT hasilnya A sin AT cos AT. Kita lihat min A sin AT kali cos AT ditambah A sin AT kali cos AT. Ini sama. Maka min A ditambah A habis maka 0. Karena hasil dot produknya R kali V 0, maka terbukti R tegak lurus dengan V. Kita tulis karena R kali V sama dengan 0, maka R tegak lurus dengan V. Terbukti. Selanjutnya untuk yang 5B diminta menunjukkan bahwa percepatan partikel A berlawanan arah dengan R. Karena di sini A belum diketahui atau percepatannya belum diketahui, maka kita harus cari dulu fungsi vektor percepatannya. Kita tulis dulu mencari A. Perlu diingat tadi bahwa percepatan merupakan turunan dari kecepatan. Maka A sama dengan V aksen. Kita turunkan kepada T karena variabelnya T. Tadi didapatkan V-nya berupa min A sin AT I ditambah A cos AT J. Kita turunkan komponen I terhadap T, begitupun untuk komponen J kepada T. Hasilnya untuk komponen I, turunan sin cos berarti min A kuadrat cos ATI ditambah, sekarang untuk komponen yang J, turunan dari cos berupa min sin, maka min A kuadrat sin AT. Kita tulis lagi min A kuadrat cos ATI plus kali minus, minus A kuadrat sin ATJ. Kita lihat keduanya sama-sama mengandung min A kuadrat. Kita keluarkan min A-nya, min A kuadrat cos ATI ditambah sin ATJ. Kita lihat cos ATI ditambah sin ATJ merupakan vektor R. Jadi dapat ditulis di sini menjadi R. Kita lihat bahwa A merupakan min A kuadrat kali R. Karena A kelipatan dari R, di sini minus, maka A berlawanan arah dengan R. Jadi karena A di sini sebagai percepatan ya. Di sini A sebagai konstanta. Min A kuadrat R, maka A kecepatan berlawanan arah dengan R. Terbukti. Selanjutnya untuk yang 5C diminta untuk menunjukkan bahwa hasil cross product dari R V merupakan vektor konstan. Jadi kita hitung dulu hasil cross product dari R dan V. R cross
V. R cross V ini merupakan nilai determinan dari IJK. Baris keduanya kita isi koefisien dari masing-masing komponen di R. Sedangkan untuk baris 3 koefisien dari komponen IJK di V. Kita lihat R-nya, I-nya cos AT, J-nya sin AT, sedangkan K-nya tidak ada maka 0. Sekarang untuk yang V, I-nya min A sin AT, J-nya A cos AT, K-nya juga 0. Sekarang kita hitung determinannya. Baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Sisa ini berarti sin AT, sini 0, A cos AT, sini 0 untuk I. Sekarang baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2. Baris 1 kolom 1. Didapatkan cos AT 0 min A sin AT 0 untuk J. Sekarang untuk yang K, baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3. Jadi cos AT sin AT min A sin AT, karena baris 1 kolom 3 sisa yang ini A cos AT. Untuk K. Kita hitung determinannya. Sin AT kali 0, 0 dikurangi A cos AT kali 0, 0. I. Sekarang yang J, cos AT kali 0, 0. A sin AT kali 0, min 0 juga. J. Sekarang untuk yang K, cos AT kali cos AT. Cos AT dikali A cos AT. Dikurangi, sekarang yang ini min A sin T kali sin AT. Min A sin T, min A sin AT dikali sin AT. Ini untuk yang K. Didapatkan untuk yang I, 0I, tidak perlu kita tulis. Begitupun untuk yang J, kita kalikan untuk fokus yang ke sini, berarti cos AT kali A cos AT didapatkan A cos kuadrat AT. Di sini min kali min, maka positif. Sin AT kali sin AT, di sini ada A-nya, berarti A sin kuadrat AT untuk yang K. Kita lihat sekarang keduanya sama-sama memiliki A, maka dapat kita keluarkan A-nya A dikali cos kuadrat AT ditambah sin kuadrat AT. Perlu diingat kembali bahwa identitas trigonometri bahwa cos kuadrat AT ditambah sin kuadrat AT sama dengan 1. Atau gini, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1. Maka A kali 1 dikali K menghasilkan A K. Dimana K-nya vektor ya. Di sini kita mendapatkan bahwa hasil cross R dan V adalah AK. AK ini merupakan vektor konstan, maka terbukti. Kenapa disebut vektor konstan? Karena ketika berapapun nilai T-nya akan menghasilkan AK.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.